Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi pada part 2 pada materi peran pelaku ekonomi terhadap kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pada perilaku konsumen. Nah, apa itu pengertian konsumen? Itu konsumen itu adalah orang yang melakukan atau pelaku dari konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Konsumsi di sini adik-adik bisa lihat pengertiannya adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya, ciri-ciri benda konsumsi. Nah, adik-adik bisa melihat bagaimana itu ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama adalah untuk memperolehnya itu diperlukan pengorbanan. Jadi itu barang benda konsumsi ya. Untuk memperolehnya itu diperlukan pengorbanan, misalnya tenaga atau uang dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi itu benda konsumsi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan hari-hari kita. Ya, banyak ini benda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, manfaat, nilai atau volume benda yang digunakan itu akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, jadi manfaat dari benda konsumsi itu, nilainya itu atau volumenya itu, kalau kita sudah gunakan lama-kelamaan itu akan habis sekaligus atau berangsur-angsur atau bertahap. Begitu ciri-ciri dari benda konsumsi, adik-adik. Nah, sekarang pembagian benda konsumsi. Nah, benda konsumsi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah benda habis sekali pakai. Ya, jadi hanya sekali bisa digunakan. Contohnya adalah minuman kemasan seperti yang ada di gambar ini, adik-adik. Kemudian yang berikut adalah benda yang dipakai berulang-ulang. Contohnya adalah alat komunikasi. Nah, ini pada pembelian pertama harganya mahal. Ya, 2 juta. Ketika benda tersebut dipakai berulang kali, nah maka nilai gunanya, nilai dari HP tersebut akan berkurang. Itu artinya benda yang dipakai berulang-ulang. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen itu dapat diukur dengan satuan tertentu. Jadi itu adik-adik, dengan menggunakan pendekatan kardinal, dia tingkat kepuasannya itu diperoleh konsumen dan dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada hukum Gosen 1. Apa itu bunyi hukum Gosen 1? Jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya itu mula-mula tinggi. Namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Misalnya setelah berolahraga, nilai guna konsumsi air sangat tinggi. Namun nilai tersebut semakin menurun jika Ronaldo meminum botol kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu adik-adik bunyi dari hukum Gosen 1. Oke.
sekarang kita masuk pada hukum Gosen 2. Nah, ini konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi itu akan sama. Jadi itu bunyi hukum Gosen 2. Ya, saya ulangi. Konsumen itu akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi itu akan sama. Nah, itu adik-adik. Selanjutnya kita masuk pada perilaku produsen. Perilaku produsen. Nah, produsen ini adalah pelaku ekonomi. Nah, kegiatannya itu disebut dengan produksi. Jadi kegiatan dari produsen itu disebut dengan produksi. Nah, produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna satu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ini misalnya adalah produksi barang, kemudian produksi barang modal, kemudian barang konsumsi. Ya, jadi produksi barang itu misalnya produksi barang modal dan barang konsumsi. Itu maksudnya. Selanjutnya adalah produksi jasa. Nah, jasa itu adalah jasa yang dimaksud itu ada jasa langsung dan jasa tidak langsung. Misalnya jasa langsung itu dalam memenuhi kebutuhan, misalnya itu perawatan kesehatan. Jadi itu ya yang langsung untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya perawatan kesehatan. Kemudian jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan misalnya adalah pergudangan, ya. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, faktor-faktor produksi ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Nah, semua kekayaan alam yang didapat digunakan dalam proses produksi. Misalnya adalah barang tambang. Jadi itu ya adik-adik. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan alam yang diproduksi dalam proses produksi. Misalnya adalah barang tambang. Dan yang berikut adalah faktor tenaga kerja. Nah, faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, pengelompokan tenaga kerja ini dilihat dari kualitas. Yang pertama adalah terdidik melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Misalnya dokter, ya. Jadi itu adik-adik tenaga kerja terdidik. Selanjutnya adalah tenaga kerja terampil, yaitu memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Nah, misalnya sopir. Nah, jadi itu ya adik-adik, tenaga kerja terampil itu misalnya sopir. Selanjutnya adalah tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan.
misalnya petugas kebersihan. Jadi itu ya, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu tidak perlu memerlukan pendidikan dan latihan. Dan yang berikut adalah faktor modal, meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Contohnya adalah uang. Nah, uang dan mesin pabrik. Jadi itu adik-adik, itu adalah faktor modal. Yang berikut adalah faktor tenaga kewirausahaan, merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Nah, ini digambar ada keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi koki yang hebat. Jadi itu. Dan selanjutnya adalah peran konsumen dan produsen. Peran konsumen ini misalnya pemakaian barang dan jasa, membantu peredaran barang dan jasa, kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang berikut adalah menaikkan dan menurunkan harga, faktor produksi. Selanjutnya adalah peran produsen. Peran produsen ini misalnya yang pertama adalah penghasil barang dan jasa. Yang berikut adalah meningkatkan produksi domestik bruto. Yang berikut adalah pemakaian faktor-faktor produksi, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Dan yang berikut adalah mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Berikut adalah membayar harga barang, faktor produksi. Dan yang terakhir adalah melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Jadi itulah adik-adik proses atau video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.